panggil dan persilahkan buat siapa ya? Ayo buat siapa? Mbak Deva. Kristen Muhammadiyah apa aja? Oke, oke, oke. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bapak Ancu. Selamat pagi. Terima kasih, Pak Ancu. Semoga tetap sehat di sana. Sebelum saya presentasi, saya mau pengakuan dosa dulu nih kalau Kristen ya. Kalau bagi orang Kristen tuh kan umat manusia itu kan adalah makhluk yang berdosa. Jadi pengakuan dosa itu penting. Sampai dulu sempat dijual belikan. Padahal ini masih Kamis, belum Minggu. Jadi saya minta maaf ini sebenarnya penulisan ini bagian data yang saya ambil ini dari ada penelitian saya SBKU tentang penyuluh dan peran penyuluh pada sosialisasi COVID. Apakah penyuluh itu disertakan dan saya meneliti di sana. Kemudian kebetulan saya juga waktu itu baru 2 hari saya tahu ada ini dikerjakan hanya dengan 2 hari. Saya mengambil data yang dari yang penelitian saya di kantor. Karena kenapa saya ambil, mungkin bisa mulai. Jadi judulnya moderasi beragama di balik Mas. Moderasi beragama Solo melawan narasi tunggal sebagai kota teroris. Nah ini ya. Abstraknya Mas. Jadi pertama kali saya mau ditugaskan ke kantor, oleh kantor, saya kan peneliti di pusat 1 dan Kristen gitu, baru saya yang Kristen. Sedangkan Kristen sama Islam tuh kan berantem banget gitu dalam sejarahnya gitu. Jadi kalau peneliti Buddha ada, Hindu ada pernah, tapi cukup enak gitu masuknya. Tapi kalau Kristen kan, apalagi orang Batak lagi, perempuan lagi. Jadi waktu itu ketika saya mau masuk ke Solo itu ada senior, peneliti senior yang mengatakan hati-hati ya di Solo kamu nanti berhadapan karena kan MTA dan sebagainya kan. Di situ kota sumbu pendek begitu. Nah saya udah ketakutan ya itu ketakutan. Nah kemudian saya masuklah ke Solo penelitian itu. Nah di situ masyarakat Solo cerita dalam wawancara itu dan tidak satu orang beberapa orang. Kami ini kota Solo itu spirit of Java gitu. Tapi kami tuh lekat banget sama gambaran teroris, kota kami kota teroris dia gitu. Dan cerita itu, narasi itu nggak menyenangkan loh Mbak Deva gitu. Jadi dari situ saya mikir-mikir, oh berarti ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kan begitu. Tapi kalau kita lihat itu kan memang ada ya. Bukan kebohongan kan teroris, tapi ada sesuatu yang rasanya mereka tidak menyenangkan. Bahkan mereka bilang, itu kan terorisnya banyak dari Sukoharjo, bukan dari Solo gitu. Mereka datang aja ke Solo karena Solo itu spirit of Java-nya. Politik di Indonesia itu dari Solo bukan dari Jogja. Ramenya di Solo gitu. Itu kata mereka. Nah, akhirnya saya berpikir apa sih yang terjadi di sini gitu. Nah, kemudian ada ini. Jadi saya ngambil kata pakai teori narasi tunggal. Kenapa kata narasi tunggal itu? Karena menurut saya itu bahwa Solo sebagai kota teroris Islam itu narasi tunggal. Apa itu nanti saya jelaskan. Kemudian sebetulnya banyak banget. Jadi moderasi beragama itu ada sebetulnya saya tulis ya di buku saya yang saya share di grup itu. Bagi saya moderasi beragama itu adalah cara pandang yang berkeadilan. Ini saya mengambil malah mengutip dari buku Islam gitu Wasatiyah, berkeadilan dan dia menjembatani kalau ada perbedaan.
itu sebenarnya moderasi wasatiyah gitu. Jadi bagi saya bukan definisi itu yang saya pakai di situ gitu. Definisi yang saya pernah saya tulis dan sudah waktu ISRL. Nah, kemudian pertanyaan dari penelitian ini, artikel ini, paper sebetulnya, bagaimana sih sebetulnya narasi, gambaran atau narasi tunggal yang di framing media terkait kota Solo sebagai kota teroris itu gitu. Nah, jadi saya berasumsi ini media nih gitu. Media ini kenceng nih, bilang bahwa Solo itu sebagai kota teroris. Kejam juga ya, memang saya bisa salah juga nih sebenarnya, maaf ya media. Tapi nggak apa-apa lah ya, para expert boleh ngomong apa aja. Bagaimana strategi kota Solo? Nah, karena kan saya udah pernah ke sana nih. Nah, saya udah pernah ke sana dan saya saya melihat ada strategi kota Solo dalam membangun moderasi beragama. Moderasi beragama itu yang saya bilang tadi, ada perjumpaan, ketika ada konflik ada menjembatani, ada pertemuan-pertemuan. Dalam pikiran saya moderasi beragama begitu tuh. Nah, kemudian ada kohesi. Saya kan ada alat penelitian itu cek kohesi sosialnya. Kalau mau ngecek, mau meneliti moderasi beragama, cek. Oh ternyata di Solo itu kohesinya mereka punya sejarah buruk, beda sama Lasem. Saya dulu penelitian di Lasem, baik. Kalau Solo buruk, tapi dia berusaha untuk keluar dari sejarah kohesi yang buruk itu dengan membangun perjumpaan, persahabatan, banyak hal sistem. Nah, nanti kita di penelitian inilah yang menemukan usaha adanya membangun moderasi beragama dengan beberapa cara gitu. Nah, jadi dari pertanyaan itu saya temukan bahwa teroris di Solo sebuah fakta. Namun gerakan membangun perdamaian lewat moderasi beragama itu tidak kalah hebat dari realita teroris. Berita media itu tidak seimbang. Hal positif terkait Solo itu tidak banyak diceritakan. Yang banyak diceritakan itu kalau kita cek di Google, Solo teroris itu banyak rame-rame. Tapi bicara tentang misalkan Forsita, itu nggak pernah yang mereka kan ada FKUB sampai tingkat kecamatan, itu nggak ada namanya di media itu nggak ada. Nah, next Mas. Sebetulnya dari abstraknya udah jelas ya. Jadi latar belakangnya seperti ini ya. Jadi Solo itu digambarkan sebagai kota teroris gitu. Next Mas. Kemudian ya ini tadi, kota kami Solo lekat dengan gambar teroris, narasi nggak menyenangkan. Nah, ini bahkan Al-Munawar, salah satu pendiri, jadi sana ada YPLAK, Yayasan Antar Agama begitu. Pak Al-Munawar ini sangat kiai haji, kemudian dia sangat dihormati gitu, tapi dia bukan tidak di pesantren, tapi dia lebih ke orang mantan birokrat gitu. Nah, jadi Solo tampaknya selalu menjadi pilihan pelatihan perdamaian. Jadi bahkan di mata internasional, nah tidak hanya di mata mereka, di mata nasional, di mata internasional pun Solo itu dianggap sebagai sarang teroris gitu. Nah, lanjut, banyaknya narasi Solo sebagai kota sumbu pendek. Nah, pertanyaan penelitian udah, lanjut. Nah, cara berpikir saya di sini, cara membangun paper ini. Ya, jadi cara berpikirnya kan saya punya batasan ya. Jadi yang saya mau bahas itu sebetulnya narasi tunggal. Nah, jadi narasi tunggal itu bisa dibaca dari Chimamanda Adichie, dia itu tindakan sebuah, jadi gini, dia bukan kebohongan, dia kebenaran. Mungkin ada sedikit kebenaran, tetapi dia tidak mengkonfirmasi kepada pihak itu gitu. Jadi sehingga dia membentuk sebuah narasi yang seakan-akan itu benar dan itu cuma satu cerita. Nah, jadi nanti bisa dibaca, tapi Chimamanda Adichie itu melihat bahwa menurut orang Eropa, orang Arab, orang Afrika itu mukanya jelek, badannya jelek, bodoh, miskin. Nah itu kan narasi-narasi yang dia pahit. Nah kemudian saya juga pernah menulis sebenarnya dari UIN Solo itu tentang Nabi Muhammad. Jadi ada narasi tunggal para orientalis tentang Nabi Muhammad, Nabi yang sering kawin, Nabi kekerasan gitu, ada memang. Ada prosesnya, itu yang diprotes oleh Edward Said kan begitu. Nah, kemudian Islam dan kekerasan juga. Saya pakai Edward Said. Bagaimana paradigma orientalis itu masih digunakan media dalam menggambarkan dunia muslim. Bahwa Islam itu jauh dari sebuah perubahan. Islam kemudian orientalis menurut Said menggambarkan dunia Islam sebagai sesuatu yang berbeda, aneh dan menyerang kelompok lain. Nah, kemudian media framing. Jadi di sini saya bukan orang media, di sini saya emang agak kebentur di sini ya. Menggambarkan praktek berpikir tentang berita, isi narasi dengan konteks yang dikenal,
Kemudian dasar teori framing itu adalah fokus media pada eventnya. Jadi apa yang menjadi fokus media itu? Dan saya melihat kan fokus media ini adalah terorisnya gitu kan. Nah itu berarti dia memframing bahwa Solo itu emang kota teroris. Nah dan moderasi beragama itu. Moderasi beragama itu saya pahami sebagai itu tadi, perkumpulan. Metodologinya sebetulnya saya buat desk review di koran online ya. Nah yang saya ambil tuh Solo Post sama Kompas gitu. Kenapa? Mereka punya koran, tapi dia juga media sosial. Tapi Solo itu kan dia kan ada di Solo. Jadi bagaimana dia memframing dirinya, sama bagaimana media yang lain memframing Solo dari luar gitu, kan nasional. Kemudian setelah itu saya turun ke Solo selama 2 minggu, lalu melakukan pengamatan, partisipasi aktif, saya mewawancari stakeholder dan lain sebagainya. Kemudian saya mengecek kembali nih. Nah, tadi kan saya desk review dulu, apa nih Solo nih? Wah, tentang gini. Baru saya masuk nih ke Solo, kan gitu, penelitian itu tadi. Ternyata saya temukan banyak hal, kemudian saya balik lagi saya cek, loh itu nggak ada di media. Begitu. Lanjut. Nah, temuan lapangan sebetulnya ditemukan ketidakseimbangan konten media. Media akan beramai-ramai menceritakan narasi Solo dan teroris, namun tidak keberhasilan Solo. Nah, Kota Solo memiliki strategi bagus dalam membangun moderasi beragama, yaitu persahabatan informal para tokoh masyarakat, tokoh agama, pelatihan keterampilan. Jadi pendeta Paulus Hartono dengan Kiai Haji Dianafi, kemudian dan mereka semua itu bersahabat. Jadi pendeta Paulus Hartono ini dari gereja Mennonite, dulu dia itu berhasil membawa MCC namanya, itu donatur, sehingga ada lebih dari 40 tokoh dan kaum muda, baik pejabat, tokoh agama, baik penerbit, kemudian guru, kemudian ustadz, kiai haji, itu sudah pelatihan perdamaian di Virginia, kalau nggak salah, dan juga Manila. Pelatihan perdamaian. Daerah mana yang punya 40 ahli perdamaian? Cuman di Solo. Dan mereka itu, di sini saya buat gerakan sentrifugal perdamaian para alumni. Artinya apa? Mereka itu enggak apa, dia enggak membentuk kelompok eksklusif, dia aja, enggak begitu. Jadi misalkan nih, pendetanya dia keluar dari kependetaan, dia jadi masyarakat. Kemudian ada polisi juga, dia membuat pesantren goblok. Nah, dia pesantren goblok itu bergerak di para laskar. Yang menarik dari pendeta Paulus, dia terus-menerus berjuang mengatakan, kamu jangan bilang mereka itu sumbu pendek, bilang sebut mereka laskar Islam. Karena memang Solo itu sejarah laskar Islam itu kenceng banget dari dulu. Bahkan Ibu Tin Soeharto namanya itu ada di Tugu Laskar Perempuan. Jadi jangan sebut mereka laskar kelompok sumbu pendek atau intoleran dan sebagainya, radikal. Sebut mereka sebagai laskar Islam. Seorang pendeta yang mengatakan itu, bahkan dalam buku, di mana saja ada orang datang, jangan sebut mereka begitu. Bahkan orang Islam sendiri yang dari luar menjawab begitu, dia marah. Sebut mereka laskar Islam. Jadi dia menaikkan martabat dan temannya begitu kan. Padahal mereka berbeda kan, tapi mereka bersahabat, jadi mereka saling menghargai. Nah kemudian, apalagi mereka membuat YPLAK, ya itu tadi. Kemudian FKUB, di bawah FKUB mereka membuat MDF. MDF itu lahir dari pelatihan Pusat Paramadina dan FKUB. MDF itu apa? Mediasi dan fasilitasi. Jadi sebelum berantem mereka ke sini dulu, gitu, sebelum ke FKUB. Mereka buat pelatihan-pelatihan. Kemudian yang menarik lagi Forsita. Jadi artinya pembangunan sistem moderasi beragama itu Forsita. Apa itu Forsita? Itu dia di tingkat kecamatan Bapak Ibu. Nah, ada lagi Pak satu saya lupa namanya ya. Di sini saya apa? Dia itu main moge. Dia sama kelompok-kelompok anak muda main moge sama teman-teman laskar. Jadi mereka itu sering main naik motoran gitu. Yang menarik cerita tentang konflik, pernah ada terjadi konflik. Jadi mereka akan bertanya. Jadi karena mereka berteman merangkul kelompok-kelompok laskar. Jadi yang Muslim itu ditanya sama Kiai itu ditanya, Kiai itu jemaah Ahmadiyah itu kan ada keributan tentang Ahmadiyah. Itu gimana Kiai? Kita hajar, gimana kita usir? Karena ini sudah punya pemikiran perdamaian dan cara pikir yang antar agama gitu ya, bagus, moderasi beragama, moderat. Dia bilang, oh sebentar jangan dulu. Ini Ahmadiyah yang mana? Gitu. Nah, jadi yang menarik di Solo itu sudah ada, yang itu saya bilang tadi,
banyak strategi yang luar biasa. Baik persahabatan, informal, gerakannya. Next. Kemudian, dan ini tidak ada di berita. Nah ini Forsita nih. Kiai Haji Munawar tuh yang tengah. Yang samping pendeta Paulus Hartono. Nah, ya jadi ada Gusti Dipo malah dari Kerajaan Solo ikut, Pak Helmi, kemudian Ustadz Hardono, itu pendiri Padepokan Goblok atau Kopasgat. Dia dulu adalah polisi. Nah, kemudian jadi mereka itu next. Kayak gini-gini susah ditemuin nih di berita nih. Nah, predikat yang menarik award untuk Solo yaitu mereka menjadi kota yang paling tinggi yang layak huni. Next lagi, satu lagi ada nggak sih? Nah, ini ikrar bersama. Ikrar bersama waktu itu tentang anti khilafah dan anti radikalisme. Jadi Kes Bangkolnya juga. Jadi mereka buat gerakan begitu. Udah habis. Dan satu lagi, tahun ini apa tahun lalu, itu Solo menjadi peringkat yang ke-9 kota yang paling toleran seluruh Indonesia. Tepuk tangan. Jadi di sini menurut saya ya, Kementerian Agama itu sebetulnya kekurangan saya nih. Saya ngaku dosa nih saya tadi, analisis medianya sebetulnya. Tapi saya juga bingung kenapa saya diletakkan di kelasnya Pak Ancu gitu lah. Karena saya bukan membahas tentang agama lokal sih sebenarnya Pak Ancu. Maaf ya Pak Ancu. Saya juga protes sama penitia, kok kenapa saya jadinya Pak Ancu begitu loh. Ini harusnya saya diajari bagaimana cara analisis medianya sebenarnya gitu. Semalam saya udah tanya Pak Jafar ya. Jadi rekomendasi saya sih sebetulnya Kementerian Agama itu perlu melakukan pelatihan moderasi beragama di kalangan media massa. Kayak gitu. Jadi bagaimana cara bisa membangun paradigma yang tidak berat sebelah, tidak hanya kepada masalah, tapi juga kepada prestasi. Kemudian menurut saya sih sebenarnya belajarlah dari Kota Solo dalam membangun moderasi. Jadi menjadikan tokoh Solo itu menjadi pelatih moderasi. Saya kira mereka malah nggak menjadi pelatih apa? Instruktur moderasi kayaknya mereka enggak deh gitu loh. Padahal orang-orang yang seperti ini yang perlu dinaikkan menjadi instruktur, penulis modul, belajarlah dari masyarakat. Nah, kemudian, ini yang masalah besar yang mereka katakan sebenarnya. Dulu kan MCC itu donatur utama mereka, ya kan? Tapi karena ada kesulitan pendanaan, karena ada peraturan pemerintah, mereka nggak punya uang lagi. Jadi mereka butuh sebetulnya dukungan dana dari Kementerian Agama untuk memelihara apa yang udah ada gitu. Nah, itu yang mungkin menjadi rekomendasi saya. Terima kasih. Benar ya, Mbak? Ya, untung nggak sampai disabotase. Tepuk tangan buat Mbak Deva. Baik.